kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan, juga para hamba Tuhan yang sedang mempersiapkan diri untuk memberitakan firman Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan untuk Minggu Advent yang pertama. Tidak terasa ya, kita sudah sampai ke Minggu Advent yang pertama untuk tanggal 27 November tahun 2022. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan, Engkau Allah Bapa yang penuh kasih, yang tetap memberikan kami kesempatan memakai hidup kami untuk mendengarkan dan menggumulkan firman-Mu. Ajar kami Bapa agar bertumbuh di dalam iman selama kami mendengarkan firman-Mu. Dan hamba-Mu juga Engkau pakai untuk menjadi penyuara, pemberita firman-Mu. Berikan kami hikmat-Mu Bapa, agar kami tahu melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami berserah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang berlandaskan kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, demikian isinya. Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Raja Damai yang akan datang. Itu judul yang diberikan Lembaga Alkitab. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruh dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Sampai demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini dengan tema Raja Damai yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun kita, saat sedang ditimpa masalah atau ketika tiba-tiba sakit, atau juga ketika kita terluka akibat kecelakaan, tentu semua kita akan sangat mengharapkan adanya bantuan. Betul ya? Semua kita pasti akan sangat mengharapkan bantuan. Baru-baru ini ada seorang pria asal Sulawesi Selatan yang ditemukan dalam keadaan hidup setelah terombang-ambing di tengah lautan selama 10 hari. Bayangkan, 10 hari terombang-ambing di tengah lautan. Pria yang diketahui berusia 30 tahun itu berhasil diselamatkan
dalam keadaan lemas di atas perahu yang sudah dipenuhi air. Dia diselamatkan oleh beberapa awak kapal yang melewatinya. Dalam kondisi badan yang sudah menjadi sangat kurus dan kulitnya juga sudah keriput, bahkan ada beberapa titik kulitnya yang sudah mengelupas akibat gesekan air laut. Ia bertahan dengan cara meminum air hujan. Dia bertahan dengan cara meminum air hujan. Dan herannya, sungguh sangat heran sekali, adalah suatu mukjizat dia bisa tetap hidup setelah terapung-apung di tengah lautan selama 10 hari. Mukjizat. Dan satu-satunya yang membuat dia terus bertahan hidup adalah karena dia masih punya harapan. Dia berharap ada orang yang menemukan dan menyelamatkannya. Dan demikianlah pengharapannya membuat ia tetap bertahan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah saudara punya pengalaman yang serupa? Berita pengharapan akan keselamatan itu jugalah yang menjadi penekanan utama dalam renungan kita pada hari ini. Kitab Yesaya ini berisi tentang berita pengharapan bagi bangsa Israel yang disampaikan Allah melalui Nabi Yesaya. Di mana ketika itu konteksnya bangsa Israel sedang berada dalam kondisi yang terpuruk dan hancur. Mereka sedang berada dalam keadaan terpuruk dan hancur. Mungkin kita heran, kok bisa bangsa pilihan Tuhan hancur dan terpuruk? Saudara yang dikasih Tuhan, bangsa Israel ketika itu ternyata telah menyimpang dari jalan Tuhan. Mereka sudah tidak lagi setia. Boleh kita baca dalam kitab Yesaya pasal yang pertama. Di ayat 21 sampai ayat 23 dikatakan bahwa kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Itu mengarah kepada Yerusalem. Orang-orang Israel sudah tidak lagi setia kepada Tuhan. Dan para pemimpinnya pun dikatakan di situ bahwa mereka berlaku jahat, mereka tidak lagi takut akan Tuhan, mereka menindas anak-anak yatim dan juga para janda. Mereka juga menerima uang sogok dan bersekongkol dengan pencuri. Kegiatan peribadahannya pun ketika itu hanyalah sebagai kewajiban saja. Persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan tidak dibarengi dengan persembahan diri, persembahan hidup. Ternyata itu semua terjadi ketika bangsa itu dalam keadaan makmur, sejahtera, tidak kekurangan apa-apa. Ternyata ini pun menjadi sebuah peringatan bagi kita ya. Di dalam kemakmuran, keadaan sejahtera, ternyata banyak orang yang bisa jatuh dan tersesat. Seperti bangsa Israel, di dalam kemakmuran dia tersesat dan tidak lagi setia kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mudah-mudahan tidak ada yang sama seperti bangsa Israel yang tersesat di dalam kemakmurannya. Bangsa Israel di dalam kemakmurannya dia menyimpang dari Tuhan. Karena itulah Allah hendak menjatuhkan hukuman atas bangsa itu. Kita tahu bahwa sebelum mereka akhirnya dibuang ke Babel, mereka akan terus-menerus diserang dan berperang ya, dengan bangsa-bangsa asing, yaitu bangsa Asyur, bangsa Babel, bangsa Mesir dan Syria. Dan pada akhirnya mereka ditahan. Beberapa dari mereka dibawa menjadi tahanan di pembuangan di Babel. Inilah hukuman yang digambarkan dalam ayat yang keempat, bahwa Tuhan akan menghajar bumi ya, dengan perkataannya yang seperti tongkat, dan dengan nafas mulutnya akan membunuh orang fasik. Itu berita hukuman kepada bangsa yang sudah tidak setia lagi kepada Tuhan.
Tuhan menghajar mereka atas dosa-dosa mereka dan sedang memangkas habis kebiasaan-kebiasaan jahatnya. Bangsa Israel ibarat sebuah pohon yang dipangkas, tetapi bukan untuk dibuat punah, dibuat mati, tapi hanya untuk dididik, dibimbing. Menarik di sini bahwa di tengah amarahnya Tuhan Allah masih menjanjikan berita pengharapan. Dia menjanjikan kedatangan Sang Raja Damai. Meski bangsa Israel sudah berdosa dan meski mereka mendapat hukuman, tapi ternyata kasih Allah tidak berhenti di situ. Kedatangan Raja Damai adalah sebuah janji keselamatan yang mengisyaratkan adanya pemulihan. Raja yang baru itu dikatakan bahwa seperti tunas yang keluar dari tunggul Isai. Raja yang baru itu adalah keturunan Isai, ayah dari Raja Daud. Raja yang pernah memimpin bangsa Israel dan menunjukkan betapa besarnya kuasa Tuhan. Saudara ingat bagaimana Daud melawan Goliat ya? Bukan dengan kekuatannya, tetapi dengan kuasa Tuhan. Sang Raja Damai, ya, Roh Tuhan ada padanya, Roh hikmat ada padanya, pengertian dan juga dikatakan pengenalan akan Allah juga ada padanya. Ini semua tentu mengarah kepada kedatangan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Damai, Dia akan membawa perdamaian yang ditandai dengan bahasa simbol yang digunakan di dalam nats ini. Dikatakan bahwa serigala tinggal bersama domba, macan tutul berbaring dengan kambing. Kita sama-sama tahu ya, serigala dan macan tutul itu adalah binatang karnivora, pemangsa daging, ya, yang otomatis dia akan memangsa hewan yang lebih lemah darinya seperti domba atau kambing. Jangankan bisa hidup bersama-sama, berbaring bersama-sama, dekat sedikit saja bisa langsung diterkam. Serigala dan macan tutul akan menerkam domba dan kambing. Tetapi di sini justru dikatakan serigala tinggal bersama domba, macan tutul berbaring di samping kambing. Inilah gambaran perdamaian yang digunakan di dalam kitab Yesaya ini. Gambaran perdamaian berikutnya dikatakan bahwa anak lembu dan anak singa itu makan rumput bersama-sama. Bagaimana bisa anak singa mau makan rumput? Anak singa meskipun masih anak, tapi nalurinya tentu tidak mungkin makan rumput, karena dia juga adalah binatang karnivora. Dan yang menggiringnya dikatakan bahwa anak kecil. Yang menggiringnya adalah anak kecil. Kalau kita logikakan, bisa jadi bukan anak kecil yang menggiring, tetapi hewan buas itulah yang menggiring anak kecil untuk dimakan, diterkam. Lalu dikatakan lagi lembu dan beruang itu makan rumput bersama-sama. Anak-anaknya akan sama-sama berbaring seperti lembu. Tentu ini hal yang mustahil kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ditambah lagi dikatakan, anaknya menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangan ke sarang ular beludak, ular beracun. Ini jangankan anak-anak ya, orang tua sekalipun tidak akan berani membiarkan dirinya dekat-dekat dengan sarang ular beludak. Tapi inilah gambaran yang dipakai di dalam kitab Yesaya ini. Gambaran kehidupan yang sempurna, yang menggambarkan perubahan yang dibawa oleh Sang Raja Damai, yang mengarah kepada kondisi adanya perdamaian, di mana manusia akan diperdamaikan dengan Allah. Manusia yang berdosa diperdamaikan dengan Allah.
kondisi hidup bangsa Israel yang terpuruk ketika itu dan hancur karena dosa akan dipulihkan dan akan diselamatkan dari hukuman dosa dan tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam perdamaian. Itu berita pengharapan yang disampaikan melalui kedatangan Raja Damai. Inilah janji Tuhan yang menumbuhkan pengharapan bagi bangsa Israel. Dan ketika kita baca sampai akhir kitab ini ya, kitab bagian ketiga atau Trito Yesaya, karena kita tahu Yesaya terbagi 3 bagian ya. Proto itu di awal termasuk pasal yang ke-11 ini. Lalu Deutro itu berita di pembuangan, dan Trito itu adalah keadaan bangsa Israel dibebaskan dan dibawa kembali ke tanah Kanaan untuk dipulihkan keadaannya. Kita sama-sama tahu bangsa Israel kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Itu bukti kasih Allah. Maka apa pesan firman Tuhan hari ini? Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, melalui nats ini kita kembali diingatkan betapa Allah itu penuh kasih. Bahwasanya Allah itu layaknya seorang bapa terhadap anaknya. Bagaimana seorang bapa? Seorang bapa di saat marah pun dia tetap memikirkan yang terbaik untuk masa depan anaknya. Karena tidak ada bapa yang menginginkan anaknya hancur dan membiarkannya begitu saja. Tuhan Allah pun demikian. Dalam marahnya pun dia tidak membiarkan bangsa Israel diam di dalam penghukuman berakhir di pembuangan, melainkan ada sebuah rancangan yang ia rancang, yaitu rancangan keselamatan dengan datangnya Sang Raja Damai. Maka bagaimana dengan kita? Satu sisi ini mengingatkan kita sebagai orang tua. Apakah kita sebagai orang tua sudah menunjukkan kasih yang demikian terhadap anak-anak kita? Kasih yang memikirkan keselamatan dan masa depan anak-anak kita. Banyak orang tua yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Banyak orang tua yang hanya memikirkan bagaimana cara mengumpulkan materi, membeli rumah mewah dan mobil mewah tanpa memperhatikan anak-anaknya. Kasih terhadap anak-anak tidak disertai dengan bimbingan rohani dan didikan karakter, tetapi hanya sekedar mencukupkan secara materi. Banyak orang tua yang demikian. Anaknya disekolahkan di sekolah favorit, les di tempat yang paling mahal, diantar jemput, tapi tidak ada komunikasi antara orang tua dengan anak. Tidak ada bimbingan rohani untuk anak supaya dewasa secara karakter. Ini menjadi satu jalan untuk kita berefleksi. Mari menjadi pribadi yang penuh kasih. Seperti Allah yang menghajar bangsanya, namun kembali mengambilnya dari pembuangan untuk mendidik, membimbing mereka untuk tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang sesuai dengan kehendak Allah dan mana yang tidak. Mari menjadi orang tua yang bijak, yang penuh kasih dan senantiasa membimbing anak-anak kita di dalam kerohaniannya. Dan ingat, Allah merancang keselamatan dengan menjanjikan Raja Damai yang dengan perdamaian itu akan merubah bangsa-bangsa. Bukan hanya bangsa Israel yang diubah, tetapi semua bangsa-bangsa. Ya, itu dikatakan di ayat yang ke-10. Bahwa dia akan dicari oleh semua suku bangsa. Karena semua bangsa ingin mengenal Sang Raja Damai. Dialah sebagai panji-panji bagi seluruh bangsa-bangsa. Jadi kehadiran Sang Raja Damai itu tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk seluruh dunia, untuk seluruh bangsa-bangsa, menciptakan perdamaian. Maka itu pula lah panggilan kita sebagai orang percaya. Kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Tuhan, mari ciptakan perdamaian. Mari menjadi duta-duta perdamaian.
merubah dunia ini dengan panggilan hidup kita membawa damai. Wujudkan perdamaian dalam kehidupan yang kita jalani sebelum kedatangan Sang Raja Damai untuk yang kedua kalinya. Sang Raja Damai atau Kristus itu lahir dari perawan Maria, sebagaimana yang dikatakan dalam ayat invokasio kita Matius 1 ayat 23. Dikatakan di dalam bahasa Karo, singoda-ngoda pagi mahuli kulana. Jenari ipopus na sekala anak dilaki, anak pagi gelari Immanuel. Artinya di bahasa ras kita. Melalui perawan Maria. Menarik di sini bahwa Yesus lahir bukan dari seorang ratu atau seorang nabiah ya, tapi dari seorang perempuan biasa. Maria adalah perempuan biasa. Namun perempuan biasa itu dipilih oleh Allah, dan dengan imannya dia berani menerima segala resiko untuk mewujudkan rancangan Allah bagi bangsanya. Dia berani meski dia harus menerima resiko, kemungkinan bisa dihukum rajam karena dia belum menikah tetapi sudah mengandung. Itu adalah hal yang terlarang dan memalukan di tengah tradisi bangsa Israel, orang Yahudi ketika itu. Bahkan sampai sekarang ya. Tetapi Maria menerima resiko itu dan mengutamakan rancangan keselamatan dari Tuhan Allah. Dan dia tidak memikirkan dirinya, tidak memikirkan kepentingannya, tetapi dia memikirkan rancangan Tuhan melalui dirinya. Nampak bahwa Maria adalah sosok perempuan yang rendah hati. Sama seperti Yohanes Pembaptis. Di dalam Matius 3 ayat 1-12 diceritakan bagaimana Yohanes Pembaptis hadir di dalam kerendahan hati. Dia mengaku bahwa yang akan datang nanti jauh lebih berkuasa dan tidak hanya membaptis dengan air seperti dirinya, melainkan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Sehingga dia katakan, membuka kasutnya saja pun aku tidak layak, kata Yohanes. Maka mari kita belajar rendah hati dari Maria dan Yohanes. Siapapun kita, apapun jabatan kita, tidak ada manusia yang benar-benar hebat dan sempurna. Tidak ada. Tidak ada manusia yang benar-benar hebat dan sempurna. Namun bila kita mengutamakan kehendak Allah di dalam hidup kita, maka kita akan dipakainya menjadi alatnya untuk mewujudkan rancangan keselamatan. Seperti Maria dan juga Yohanes. Tuhan pakai menjadi jalan untuk mempersiapkan kedatangan Kristus. Begitu pula kita. Kita akan menjadi jalan dan alat Tuhan untuk mewujud nyatakan rancangan keselamatan bila kita mengandalkan Tuhan, mengutamakan kehendak Allah. Mungkin ada dari kita saat ini yang tengah berduka. Berduka karena kematian orang-orang yang kita kasihi. Mungkin juga ada yang sedang merasa gagal dalam menggapai cita-cita ataupun usaha pekerjaan. Apapun kondisi kita saat ini, percayalah bahwa ketika kita mengutamakan kehendak Allah, maka Ia akan memberikan kita hikmat dan pengertian. Hikmat dan pengertiannya itu memampukan kita melewati setiap situasi yang kita hadapi. Dan kita akan tetap dilayakkan menjadi alat Tuhan. Maka mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umat yang beriman, nantikan kedatangan Yesus Sang Raja Damai untuk yang kedua kalinya. Dalam pengharapan yang penuh, tetaplah setia di dalam iman dan minta hikmat pengertian kepada Tuhan agar tetap mampu memegang teguh iman kita di dalam menghadapi setiap pencobaan hidup. Selamat Advent yang pertama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Bapa.
Engkau layakkan kami untuk menerima firman-Mu, mengingatkan kami untuk menjadi orang tua yang penuh kasih, untuk menjadi pembawa damai dalam hidup kami, dan tetap setia di dalam iman. Ajar kami Bapa, di dalam pengharapan menantikan kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya, kami layak di hadapan Tuhan, layak untuk menjadi alat Tuhan, menjadi jalan untuk rancangan keselamatan yang Tuhan janjikan. Ke dalam tangan-Mu kami berserah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.